Saya akan sampaikan yaitu refreshment terkait panduan penulisan skripsi. Ya, izin saya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas yaitu pertama gambaran umum, struktur bab 1 sampai bab 5, teknis penulisan, standar kutipan ataupun daftar pustaka, dan yang kelima persyaratan atau alur dari skripsi itu sendiri. Nanti ini yang nomor 5 mungkin ditambahkan Pak melalui info skripsi. Nah, kita melihat bahwa beberapa mahasiswa tentu sudah melakukan penyusunan. Mungkin ada beberapa yang sudah sampai bab 4 seperti tadi Pak Maruf, ada yang bab 3, bab 2, ataupun masih stuck di bab 1 dan lainnya. Nah, ini yang membuat kami, saya dan Pak Muklas akhirnya membuat refreshment ini. Nah, apa sih yang ada di dalam skripsi? Ini eh, panduan ini saya ambil dari panduan skripsi, jadi dijadikan eh, semacam rangkuman. Jadi bagian awal yang mana ini pasti akan sama semua teman-teman, yaitu ada sampul, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, kata pengantar abstrak, dan mutu sampai ke daftar isi tabel atau lampiran. Nah, ini pasti sama, hanya mungkin motonya beda-beda gitu ya. Nah, bagian isi itu ada chapter 1 sampai chapter 5. Nah, biasanya bagian isi ini yang mungkin menjadi kendala teman-teman saat menulis. Bisa saja kendala waktu, kendala referensi, kendala pembimbing, ya, dan sebagainya. Nah, maka harapan kami di sini teman-teman ketika masih ada kesulitan, baik itu bab 1 sampai bab 5, nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Pak Muklas atau dengan saya. Nah, jadi eh, bantuan yang kami tawarkan adalah bantuan konsultasi di luar dari pembimbing. Ya, jadi pembimbing itu tetap nanti silakan bimbingan, tetapi apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan juga boleh ditanyakan langsung baik via chat ataupun nanti dalam Zoom meeting pada hari ini. Nah, di bagian akhir ada bibliografi, CV, dan juga appendix. Nah, itu juga sepertinya sama. Dan kita sudah sepakati bahwa daftar pustaka itu harus terdiri dari beberapa jurnal, bisa jurnal nasional maupun internasional, dan juga buku ataupun eh, beberapa artikel yang memang valid gitu ya. Kalau memang diambil dari website, itu harus website yang valid. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini ada 5 bab tadi ya. Ada bab 1 introduction, bab 2 teori, bab 3 metodologi, finding, conclusion, dan suggestion di bab 5. Biasanya mahasiswa itu bermasalah di bab 1 karena bingung misalnya apa yang menjadi latar belakang dari masalah judul yang diajukan. Nah, bisa saja berbentuk eh, misalkan novel gitu ya, penelitian yang berdasarkan karya sastra, literatur, atau yang berdasarkan pendidikan atau teaching, dan juga bisa juga terkait linguistik atau kebahasaan. Nah, jadi masing-masing itu punya tujuan dan manfaat. Nah, kita biasanya fokus di latar belakang sampai kepada rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah ini yang nanti akan dijawab pada bab 4, begitu kan. Jadi bab 1 silakan difokuskan kepada rumusan masalahnya. Ya, jadi tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, biasanya dari identifikasi muncul rumusan masalah. Nah, itu silakan diputuskan berapa rumusan masalah yang teman-teman mau angkat. Ya, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Misalnya 2 atau 3 itu sudah cukup kalau S1 ya. Kecuali teman-teman nanti sudah S2 atau S3. Nah, review of related literature adalah teori. Jadi landasan teori ini yang juga kadang menjadi masalah. Ada satu grand teori, ada dua yaitu teori yang sifatnya sebagai tambahan. Nah, kalau memang teman-teman mencari grand teorinya itu tidak ada yang terbaru, boleh pakai yang lama. Ya, jadi misalkan teorinya terkait feminisme misalnya gitu ya. Nah, ini pakai teorinya siapa misalnya. Nah, ini boleh digunakan. Nah, tapi kalau ada yang terbaru juga silakan digunakan teori itu menjadi tambahan. Nah, bisa diambil dari beberapa buku ataupun jurnal yang valid ya, yang kredibel gitu. Nah, landasan teori dan kajian ini sangat penting. Yang pasti landasan teori ini bisa kita lihat dari judul yang kita ajukan. Misalnya judulnya adalah eh,
analysis of apa karakter ya, misalnya dalam film apa gitu. Nah, berarti kan ada kata karakter, ada kata misalnya analisis gitu ya, ada kata misalnya movie dan lain-lain. Nah, ini yang kita angkat gitu. Jadi kita cari teori-teori itu dan disajikan dalam bentuk bab 2. Research metodologi, desain sumber data. Nah, ini biasanya cukup kita sampaikan bahwa sumber data ini berkaitan dengan buku ataupun novel kalau misalkan itu adalah karya sastra atau film kalau misalkan itu adalah movie. Dan nanti teknik pengumpulan dan analisis data ini disajikan, digambarkan langkah-langkahnya. Jadi seperti apa langkah-langkahnya. Dan setelah kita mengumpulkan metodologinya, berarti kita harus tahu pakai metode apa, kuantitatif atau kualitatif. Biasanya kita kalau karya sastra kebanyakan kualitatif ya, jadi deskriptif, misalkan menggambarkan, tapi tetap nanti di dalam bab 4, finding dan discussion itu didetailkan. Jadi yang didetailkan apa yang pertanyaan tadi ada di bab 1, di mana rumus masalah ini nanti muncul di dalam bab 4 gitu ya. Findingnya apa, temuannya apa, pembahasannya apa, gitu. Nah, harapan kami, teman-teman harusnya sudah berada di posisi bab 4 atau bab 5. Jadi kalau masih di sini, ini masih harus berjuang, ya, harusnya di sini. Karena sekarang sudah di bulan Juli, pertengahan, tadi kita punya target yaitu di bulan Agustus sudah mulai daftar sidang. Nah, jadi nanti jadwal sidang akan dikeluarkan setelah teman-teman nanti selesai di bab 4 dan 5. Nanti teknisnya Pak Mukas akan sampaikan. Nah, bab 5 kesimpulan dan saran ini tidak terlalu sulit karena artinya tinggal menyimpulkan apa yang sudah kita teliti dari bab 1 sampai bab 4. Nah, ini secara detail teman-teman nanti bisa membaca kembali panduan. Saya tidak membahas ini, tetapi nanti PowerPoint ini juga akan dibagikan ke teman-teman. Ya, jadi ini mengingatkan saja chapter 1 itu ada apa saja ya, problem identification, ada limitation, formulation, ada objective, significance of study dan lain-lain. Ya, ini juga di bab 2 yang perlu kita perhatikan adalah misalkan fokus pada kajian utama ya, lalu kerangka berpikirnya atau kalau memang dia adalah kuantitatif pakai hipotesis dan lain-lain. Oke, lalu chapter 3 tadi desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data sampai teknik analisis. Ya, lalu ada chapter 4, finding, menyajikan hasil temuan murni dari data yang diperoleh. Dapat berupa kategori jenis, pola, tema, atau model. Ya, disajikan berdasarkan urutan rumusan masalah. Jadi ini tidak boleh apa ya, tidak dijawab gitu. Rumusan masalah ada 3, tetapi ternyata findingnya cuma 2. Nah, ini juga masih kurang tepat. Nah, hal-hal seperti itu nanti teman-teman bisa konsultasikan. Ya. Oke, lalu eh, conclusion dan suggestion ini yang tadi saya sampaikan, garis besar hasil penelitian dan juga bagaimana kaitannya dengan manfaat teoritis dan praktis, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, pada kaidah penulisan skripsi, jadi skripsi itu dibagi 2. Yang pertama secara konten. Konten ini berarti bagaimana penulisan itu dibuat. Yang kedua adalah secara isi. Jadi isi ini bagaimana isi dari skripsi tadi, yang misalnya tadi bab 1 sampai bab 5. Nah, kalau kalau secara penulisan tentu teman-teman harus menyesuaikan dengan panduan di mana huruf, ukuran, ya, spasi, alinea, penomoran ini menjadi perintilan lah, istilahnya tambahan untuk kita supaya hasilnya lebih sempurna. Nah, sehingga nanti itu yang harus diperbaiki. Nah, kecuali teman-teman sudah punya apa katakan partner begitu ya, ya mungkin bagi yang sibuk itu bisa meminta partnernya untuk membantu dalam merapikan. Karena ini kan bukan dibuatkan, tetapi memang kita membantu untuk merapikan saja ya. Tapi kalau misalkan dibantu semuanya ya tentu tidak boleh, karena tetap bagaimanapun kita harus paham apa yang kita tulis gitu ya. Nah, ini penomoran bab, jangan lupa. Jadi chapter, lalu mulai dari huruf kapital diikuti angka, angka diikuti huruf kapital kecil. Lalu jika ada subordinate lagi, kita tambahkan angka dengan garis kurung. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini harus diikuti. Lalu yang berikutnya adalah penulisan kutipan. Nah, ini kutipan kita menyarankan untuk menggunakan software yaitu Mendeley. Jadi akan kelihatan bagi teman-teman yang tidak menggunakan Mendeley itu pasti secara tidak langsung kutipannya tidak terblok gitu ya.
Tetapi kalau di Microsoft Word, kalau dia pakai Mendeley, itu kutipannya sudah keblok ya, jadi kelihatan. Nah, selain itu memudahkan teman-teman, itu juga nanti secara langsung dia bisa mengumpulkan referensi-referensi yang teman-teman sudah upload di dalam softwarenya. Sehingga sangat mudah untuk kita menyusun ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada Mendeley, tapi sekarang sudah lebih simpel menggunakan Mendeley atau Zotero atau yang lainnya. Nah, kita menggunakan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Nah, ini secara teknis teman-teman bisa mengembalikan lagi ya, membaca terutama panduannya supaya tidak terlalu jauh dari arahannya. Oke, nah ini secara umum ketentuannya minimal halaman chapter 1 sampai 5 itu minimal 30 halaman. Nah, tetapi kan rasanya juga seperti aneh ya kalau skripsi kita terlalu tipis gitu ya. Apa yang kita bahas sebenarnya? Nah, jadi sesuaikan saja dengan apa yang ada pada isi dari bab 1 sampai bab 5 sehingga tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangi. Sehingga kalau misalnya hasilnya 45, 50, 60 atau sampai 100 ya itu sah-sah saja. Ya, yang penting juga tidak kurang dari 30 halaman. Nah, lalu 15 sumber pustaka. Ya, jadi 15 sumber pustaka ini artinya sumber referensi harus lebih dari 15 dan maksimal 25% dari internet dan juga minimal 5 artikel jurnal terpublikasi yang disitasi. Bisa jurnalnya jurnal internasional ya atau jurnal nasional tetapi yang terakreditasi baik misalnya Sinta 1 gitu ya. Jangan sampai kita mengambilnya hanya dari Sinta 5 atau 6 misalnya gitu. Nah, ini tidak boleh menggunakan Wikipedia misalnya ya. Nah, ini contoh. Nah, ini rincian halamannya. Chapter 1 ada 7 halaman, chapter 2 10 halaman, chapter 3 5 halaman, chapter 4 20 sorry, 11 sampai halaman 20. Ini halaman 2 sampai 3 halaman ya, 11 sampai 20 halaman. Nah, nanti similarity tentu ini juga tidak boleh sama ya. Jadi jangan sampai karena kita membuat kata-katanya sama, jadi semacam kelihatan plagiarism. Nah, ini harus dihindari. Nanti teman-teman boleh membuat paraphrase seperti itu. Alur penyusunan, nah ini sudah sama ya, nanti disesuaikan lagi dengan pamuklas tadi. Jadi kemarin sudah mendapatkan pembimbing teman-teman. Ada yang belum menghubungi pembimbingnya? Jangan sampai ini belum sama sekali ya, berarti ketinggalan banget gitu kan. Nah, jadi silakan kalau pembimbingnya tidak aktif, mahasiswanya harus aktif. Kalau mahasiswanya tidak aktif, pembimbingnya harus aktif. Sebaiknya begitu. Tetapi kalau dua-duanya mahasiswa tidak aktif, pembimbing tidak aktif, artinya tidak ada komunikasi yang baik. Nah, maka dari itu kami menyampaikan apabila ada mahasiswa yang pembimbingnya mungkin sibuk atau belum aktif, nanti tolong disampaikan siapa pembimbingnya dan kami akan membantu untuk merekomendasikan segera diselesaikan. Begitu. Jadi tidak mendapatkan ekstensi juga terlalu lama gitu. Jadi kan tujuannya sama ya, cepat lulus gitu ya, cepat selesai dan cepat lulus. Nah, lalu nanti setelah pembimbing selesai meng-ACC, lalu kita mengusulkan untuk ujian. Nanti ada teknisnya Pamukas akan sampaikan melalui apa namanya proper check dan lain-lain. Nah, mungkin eh, hanya seperti itu penyampaian yang dapat saya berikan sekilas, namun juga tidak mengurangi esensi dari panduan skripsi itu sendiri. Selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Pak Muklas untuk memberikan info skripsi lebih detail. Mungkin teman-teman pernah lihat websitenya ya atau dibuka ya di infoskripsi. Apa itu kemarin di dalam grup skripsi. Nanti bisa dilakukan seperti itu. Baik, dari saya cukup. Terima kasih. Saya akhiri dan saya berikan kepada Pak Muklas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Muhid Murtado MPD. Ya, thank you very much ya. Now, teman-teman juga pada kali ini sudah bisa menyusun penulisan skripsinya dan kami harap semuanya sudah masuk pada bab yang keempat semuanya. Dan hal yang terpenting yang harus kami sampaikan, tadi awal sudah disampaikan Pak Muhid terkait dengan refreshment, tata cara penulisan dan lain sebagainya. Mohon izin ya, kami akan menggunakan bahasa Indonesia kali ini dalam menjelaskan
dan akan fokus bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan penyelesaian penulisan skripsi ini. Ini yang kemarin kami sering sampaikan ya di WA Group juga itu kadang disimpan tapi tidak dibuka gitu ya. Nah ini coba kami ingatkan kembali ya. Kadang ada yang terlupa gitu ya. Sudah dapat materi ya, materi penulisannya juga sudah pernah kita lihat bersama gitu ya. Tapi di sini akan ada form berita acara bimbingan skripsi. Nah ini perintilan-perintilan tadi itu kadang terlewat Pak, di mana ya filenya gitu ya. Nah, ini nanti diisi aja tahunnya 2025-2026 ya. 2025, nama mahasiswa, nomor induk, judul skripsi, pembimbing. Dan ini minimal 8 meeting ya. Minimal di posisi 8 meeting. Kenapa? Karena nanti ketika dirasa layak itu akan di 8 kali kegiatan pertemuan dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Nah, nanti di sini akan ada tanda tangan ya pembimbingnya. Kalau memang tidak bisa ditemukan dengan tanda tangan basah, boleh minta tanda tangan scan-nya untuk bisa disematkan di sini. Nanti tanda tangan Pak Muhid ketika teman-teman mau daftar tidak ketemu Pak Muhid bisa langsung ditaruh saja di ini. Nah, dengan adanya refreshment ini, Pak Muhid akan mengizinkan dan saya juga akan mengizinkan untuk percepatan teman-teman apabila tidak ketemu, ya, khawatir nanti extension nunggu nemuin Pak Muhid, mungkin sebaiknya bisa langsung didaftarkan dengan catatan ada tanda tangan dari pembimbing. Tanda tangan pembimbing tidak harus basah, ya, tapi juga bisa scan, ya. Dan ini paraf saja dari pembimbing. Ini terkait dengan berita acara bimbingan skripsi yang kadang dicari filenya gimana ya, boleh minta filenya. Nah ini jadi lucu gitu ya, teman-teman yang harusnya sudah tahu ya, ini dengan adanya informasi refreshment ini teman-teman juga bisa ini. Nah untuk panduan penulisan skripsi teman-teman bisa akses di sini ya, yang ada English versionnya, ini yang Indonesian versionnya. Nah kenapa panduan ini tetap kami sajikan meskipun ada PowerPoint dan lain sebagainya? Kadang juga dibutuhkan ada format ya, format cover. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang kirim untuk proper check gitu ya. Di saat proper check itu kami lihat format covernya aja udah salah, maka kami kembalikan lagi gitu. Nah ini contoh approval ya. Ini contoh approvalnya. Contoh approval yang disajikan di sini adalah ada dua approval. Approval sebelum sebelum sidang dan approval setelah sidang. Nah, approval ini adalah by board. By board ini adalah setelah sidang. Jadi ketika ada approval setelah sidang, menandakan bahwa teman-teman sudah mendapatkan ada 3 tanda tangan dari supervisor, associate dean-nya, dan di sininya approve by saya nanti. Nah, ini yang approval sebelum sidang, ini nanti ada tulisannya by supervisor. Ya, tertulisnya by supervisor, tidak merubah apapun, hanya saja tanpa nama dean-nya, hanya supervisor sama associate dean. Ya mungkin dengan ini teman-teman nanti pas mengumpulkan hard copy-nya ya, kok belum ketemu Pak Muhid, nggak apa-apa ya. Nanti disampaikan saja dengan adanya refreshment ini, ketika mau daftar terus nggak ketemu Pak Muhid, sudah diizinkan untuk langsung daftar. Tapi untuk setelah sidang itu wajib basah ya, nggak boleh scan. Wajib basah, tidak boleh scan. Kalau nanti minta Pak Muhid untuk tanda tangan scan-nya ya nggak apa-apa, ini nanti dikirim aja filenya kalau mau ini, atau langsung ini nanti pas sebelum sidang akan ditendai oleh Pak Muhid. Oke ya, untuk approval-nya ini approval setelah sidang. Dan ini examination, nanti cara penulisan examination pas pada saat daftar sidang ini nggak usah disajikan dulu, nggak usah diberikan. Nanti diberikan setelah sidang saat revisi, nanti sesuaikan, nanti ada arahan siapa yang pertama, siapa penguji kedua, dan lain sebagainya. Dan ini dikosongkan ya, diisi nanti dengan tanda tangan basah, di signature-nya, dan tanggalnya pun tanda tanggal basah, nggak boleh diketik ya. Nah nanti ini adalah sesuaikan dengan tanggal sidangnya. Nah, ini boleh diketik nih, nggak boleh dikosong, karena udah pasti tanggal sidangnya kapan kan. Nah, biasanya
penulisan date-nya ini range-nya adalah 14 hari setelah sidang. Jadi kalau ini Agustus tanggal 3, ya nggak boleh lebih dari Agustus 19 gitu ya, karena melebihi 14 hari. Makanya biasanya ada 2 week revision ya. Oke, lanjut untuk di contoh proper check. Nah, proper check ini adalah sebagai pengganti Turnitinnya. Jadi nanti ketika nanti teman-teman akses atau mengirimkan email ke Jakarta Stiba IC, nanti untuk kirim proper check nanti akan dicek oleh tim verifikator tersebut apakah skripsi Anda sudah layak. Apabila layak dalam artian di sini masih ada revisi minor, akan tetap diterbitkan dengan catatan pas nanti pencetakan untuk daftar sidang harus sudah diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, ya dengan konsekuensi nanti ada pengurangan skor karena tidak mengikuti arahan yang sudah disampaikan dalam proper check tersebut. Biasanya simple, terlihat terkait dengan rata kanan kiri nih di ininya masih aja tidak rata kanan kiri di dalam Google apa itu namanya di bibliografinya. Ketika di bibliografinya sudah diarahkan untuk rata kanan kiri dan hampir semuanya kan diminta rata kanan masih aja terlewat. Berarti kan kesalahan minor bukan kesalahan dari konten isi atau cara penyajian ketidaksinkronan. Jadi konsep sini adalah tidak menguji dari isi ya, tapi bagaimana sudah sesuaikah dengan proper check dari halamannya, penempatan penomoran halamannya, halaman di pojok kanan atas, halaman di bawah, Romawinya itu apakah sudah proper atau sudah sesuai. Tidak mengecek pada isi. Ini terkait dengan proper check nanti didapatkan nanti akan dikirim melalui email ya. Nanti akan dikirim melalui email. Oke, dari sini kita lanjut di selanjutnya ya. Ini buku panduan kami tidak akan buka. Ini sudah approval contoh surat proper check. Nah, ini info pengambilan ijazah ya. Ini juga harus teman-teman ketahui. Ada apa di info pengambilan ijazah? Ini ada banyak juga beberapa dari teman alumni kita atau yang sudah lulus ijazahnya nggak diambil-ambil. Nah, tertanggal di bulan Juni tersebut dari pihak kampus memutuskan apabila sudah dinyatakan ijazah sudah bisa diterbitkan itu tidak diambil melebihi 3 bulan akan di bulan pertamanya dikenakan biaya deposit penyimpanan sampai bulan kelima 300, bulan ke-6 600, bulan ke-7 12 1 juta, lebih dari 12 bulan 2 juta. Jadi teman-teman nanti ketika ada arahan dari kampus silakan ambil ya sudah ini disegerakan. Tapi kita kasih term bulan pertama, bulan sumama di bulan Oktober diinfokan ijazah sudah bisa diambil ya gitu. Nah teman-teman ngambilnya nanti Maret gitu. Ya berarti nanti udah melebihi batas ini. Ya. Nah tujuannya apa? Supaya ini tidak tersimpan di kampus untuk segera dengan catatan tadi pengambilan itu biasanya ada penyelesaian keadministrasian. Oke, selanjutnya kita ke info surat extension. Nah ini yang teman-teman perlu perhatikan supaya tidak ada melebihi ini ya surat extension. Surat extension ini apabila teman-teman melebihi ekstensi tersebut dalam koridor 1 bulan, ya, semua Pak, mohon maaf, Agustus ini kami nggak bisa mengirimkan, kayaknya nanti bisanya di pertengahan karena masih ada yang banyak belum selesai. Ya sudah, Anda masuk kategori extension for 1 month. Tiba-tiba 1 bulan belum selesai juga, ya kami berharap ya selesai ya, karena ekstensi 1 bulan itu lama sekali. Biasanya nggak perlu ekstensi dalam penyelesaian ini, kalau hanya kendalanya dalam penulisan atau kelengkapan sedikit itu. Nah ini ada ekstensi 2 sampai 6 bulan dikenakan ya 600.000 dihitung diminta untuk membayar 1 semester ya. Nah contohnya seperti ini, if extension exceeds 1 ya, the students will be charged extension fee 60% dari biaya perkuliahan dengan dikurangi 600.000. Cuma 60% dari biaya perkuliahan teman-teman gitu ya. Anggap aja 4 juta atau 3 juta. 60%-nya berapa dikurangin ini?
Nanti akan dihitung sama Bu Tini. Nah, tapi kami berharap tidak di poin 2 ya teman-teman ya. Kalaupun terpaksa harus ekstensi, kami harap hanya selesai di ini. Tapi kami inginkan syukur-syukur tepat waktu semuanya. Makanya kami membuka keran kepada teman-teman apabila ada kendala bisa ditanyakan ke saya atau ke Pak Abdul Muhid gitu ya. Insya Allah kami bisa welcome ya. Hanya saja tidak akan membahas terkait detail isi, hanya teknis-teknis terkait penyusunan saja. Kalau isinya mungkin lebih dominan kepada dosen pembimbingnya. Kami nggak ingin diadukan ya kata Pak Muklas seperti ini, kata Pak Muhid seperti ini akhirnya berantem nanti. Oke, ini terkait dengan surat edaran yang versi Indonesia di sini ya. Dan untuk persyaratan setelah sudah disusun, sudah dapat proper check gitu ya, teman-teman harus ngeprint ini ya, nanti di checklist oleh admin ya. Nanti ada lunas biaya sidang skripsi ya, lunas semua mata kuliahnya selesai, bebas pustaka, nanti akan ada dari checklist dari admin ya, nanti diajukan sana. 3 jilid skripsi yang sudah ditandatangani pembimbing, ini tadi yang tadi saya sampaikan. Terus nanti ada proper check ya, bukan cek Turnitin, hanya saja apabila teman-teman sudah punya cek Turnitinnya terkait isi ya akan lebih baik. Dan untuk konsultasi bimbing yang tadi, berita acara pembimbingan skripsi ya, nah 2 fotokopi jenis sertifikat kegiatan di Stiba. Pak, di luar dari kegiatan Stiba boleh sertifikatnya, kami persilakan ya. Ya kalau bisa ngumpulin lebih dari 2 malah lebih bagus. Nah ini pinjam bebas locker, saya yakin teman-teman enggak ya, enggak ada pinjam locker itu. Nah ini nanti diisi. Nah ini pengiriman proper check Jakarta stibaisi@gmail.com. Ya, ini pastikan tiba-tiba main maju saja tanpa ada form ini ya tetap nggak akan diterima sama admin. Kami berharap langkah pertama ya kami ingin di tanggal 27 itu teman-teman udah masuk proper check, selebihnya 2 kali 24 jam bisa terbit nih paling lama semua gitu ya. Nah, nanti 29 teman-teman udah bisa merapikan dan 30 udah daftar sidang. Mungkin seperti itu ya. Oke, ini untuk persyaratan yang harus dipenuhi dan ini form pendaftaran sidang skripsi. Nah, ini akan yang diisi oleh teman-teman. Di sini ada form pendaftaran sidang skripsinya. Nah, ini formulir yang akan diisi ya. Pertama nama SKS, nilai TOEFL berapa, Pak? Nah, bagaimana kalau saya belum ada nilai TOEFL-nya? Ngomong ke Pak Muklas ya. Kemarin ada beberapa yang gagal. Nanti di bulan pekan ini atau mungkin setelah UAS akan ada ujian lagi, ujian susulan bagi teman-teman yang masih belum dapat nilai TOEFL-nya. Nanti judul skripsinya ditulis, tugas pembimbing akhirnya apa ya, siapa nanti ini di sini. Ini adalah formnya ujian sidang skripsi tersebut. Nah, setelah sudah mengisi form itu, teman-teman juga harus mengetahui terkait informasi pelaksanaan sidang skripsi yang secara offline. Ya, Pak, bagaimana akankah ada pelaksanaan online? Online itu akan ada kebijakannya kampus ya. Teman-teman saat ini akan dilaksanakan secara offline serentak. Peserta sidang mengenakan pakaian formal, ya, laki-laki mengenakan celana ini seperti ini ya. Nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Yang penting adalah hadir 30 menit sebelum sidang skripsi dimulai. Ini yang kadang-kadang sudah dijadwalkan, ada jamnya, datangnya telat. Nah, itu yang khawatirkan. Terus membawa ukuran foto 3x4, 6 lembar, 2x3, 2 lembar. Ingat ya, fotonya itu yang kertasnya kertas jeruk ya, bukan kertas kayak ngeprint di tempat fotokopi, ngeprint itu jangan, sayang ya. Nanti fotonya beralma mater ya. Nah, selama sidang ya itu nanti akan ada pimpinan membuka sidang skripsi di dalam ya, nanti berdoa, terus peserta mempresentasikan materi, sesi tanya jawab dari 3 penguji dan penutup. Alokasi waktu adalah pembukaan 1 sampai 5 menit, presentasi materinya itu 10 sampai 15 menit. Lebih dari 15 menit kami tutup untuk silakan duduk dan kami persilakan untuk sesi tanya jawab langsung 25 sampai 30 menit. Pengumuman akan disampaikan di akhir setelah semua peserta selesai dan ini sifatnya tentatif ya. Oke, untuk setelahnya pengumuman dinyatakan lulus atau tidak lulus pada saat di akhir ya. Anggap aja yudisiumnya.
Nanti setelah itu mengisi beberapa data, formulir persetujuan, formulir wisuda, dan surat pernyataan. Ini yang wajib diisi. Nah, setelah itu, bagi yang dinyatakan lulus harus sanggup melengkapi hasil revisi 2 week revision. Ya. Nah, tanda tangan basah wajib karena apa? Di examination yang didahulukan ke penguji, ini urutannya ya. Pertama ke penguji, setelah itu ke pembimbing. Ya. Jangan pembimbing dulu tanda tangan baru penguji. Enggak, pembimbing belakangan. Ya. Terus approval revisi ya setelah sidang didahulukan ke pembimbing, setelah itu terakhir ke pimpinan. Ini bedanya. Kalau approval revisi ya, kalau examination ke penguji, kalau revisi terakhirnya ke pimpinan. Jadi kalau pembimbingnya Bu Samaria, ya nanti ke Bu Samaria dulu approval revisinya gitu ya. Setelah itu nanti terakhir ke saya. Ini form approval ya. Setelah mendapatkan tanda tangan basah, revisi segera mengumpulkan ke admin untuk kami cetak hard copy. Ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pedoman pelaksanaan sidang. Nah, ini hal-hal yang penting yang juga teman-teman harus perhatikan juga terkait dengan pedoman pelaksanaan sidang. Jadi ada standar operasional prosedur sidang. Nanti dari ketua penguji menguji ini hampir sama dengan konsep tadi. Ini akan lebih ada ranah-ranahnya sekretaris seperti apa nanti akan memberikan waktu gitu ya, maksimal 15 menit. Untuk anggota akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan penelitian teman-teman dan memberikan masukan catatan untuk perbaikan skripsi ya dan memberikan nilai pada form penilaian kepada sekretaris tersebut. Dalam artian ini teman-teman dipastikan akan ada 3 penguji ya, tidak akan 2 penguji. Pasti akan ada 3 penguji dalam pelaksanaan ujian. Durasi waktu kurang lebih 1 jam. Tolong impress ya cara teman-teman menyajikan supaya kami bisa mendapatkan penilaian yang maksimal. Mungkin ini semuanya ya sudah kami sajikan dan ini sangat penting untuk teman-teman persiapkan. Apabila ada kendala dan lain sebagainya nanti bisa didiskusikan dengan hal ini kami. Nah ini ada yang belum nih Pak Muhid ya. Ini penting nih. Lembar penilaian ujian skripsi. Nah ini belum ya. Nah ini adalah form ujian skripsi ya. Lembar penilaian yang akan dimiliki oleh Bapak Ibu dosen. Nanti mereka akan mempunyai ini. Penulisannya adalah skripsi teman-teman yang sudah jadi itu udah pasti punya nilai 60% maksimal. Ya. Bagaimana aspek tata kebahasaannya, sistematika gagasannya, apakah sudah runut dan lain sebagainya, kualitas isinya seperti apa, ketajaman analisis bagaimana. Kalau diminta bobotnya 15, 15, 15, 15. Ya. Nah, penyajian dan tanya jawab 40%. Ini yang menentukan teman-teman. Ya. Ini skripsinya sudah bagus, tapi penyajiannya nggak bagus, ya akan jadi bermasalah juga. Akan ada kualitas yang kurang didapatkan. Bagaimana penggunaan bahasa lisannya. All in English ya, cara penyajian nanti sidang skripsi tidak ada Indonesia. Dan kemampuan menjelaskan masalahnya, bagaimana ketika ada ditanya. Presentasinya lancar, kemampuan menjelaskan masalahnya banyak bingungnya. Nah, ini akan ketahuan di sini. Mempertahankan pendapat, Anda bisa berargumen berdasarkan data yang Anda peroleh. Ya. Dan penguasaan materi yang tulis. Kadang penguji itu sudah tahu jawabannya, tapi pengen tahu bagaimana Anda menyampaikan penjelasannya. Gitu. Karena sudah ditulis kan jawabannya ada, tapi Anda menguasai nggak ada di halaman berapa ini dan berapa supaya apa akan memudahkan penilaiannya tersebut karena Anda sudah dicek oleh penguji tersebut. Mungkin ini ya nanti akan ada penguji 1, penguji 2, dan pembimbing ditandatangani oleh penguji. Ini Pak Muhid kami rasa cukup terkait dengan refreshment. Selanjutnya ada waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi tanya jawab. Nanti apabila ada yang terlewat bisa dicek lagi oleh teman-teman dari sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muklas untuk penyampaian info skripsi. Kita buka sesi tanya jawab, ada waktu sekitar 20 menit sampai jam 6. Teman-teman silakan, mungkin sebelum memberikan pertanyaan, saya mau bertanya dulu ini sudah sampai di bab berapa teman-teman mahasiswa di semester 8. Coba yang sudah sampai bab 4 boleh raise hand. Silakan yang sudah sampai bab 4.
Boleh diketik Bang, diketik atau resen atau gitu. diketik di kolom chat boleh, sehingga sudah kelihatan yang sudah sampai bab 4. Ini belum ada satupun. Itu Pak Maruf kan sudah, Pak Maruf, siapa lagi kemarin itu? Bimbingan saya siapa itu? Angel, ya, ada siapa lagi? Dian. Nah, itu kan sudah bab 4 ya. Silakan nanti disampaikan. Nah, ada siapa nih? Nika, oke. Ya, progres bab 4 nggak apa-apa. Kalau bab 4 sudah selesai ya lebih bagus. Ini kan artinya sudah progres ya. Oke, Pak Maruf. Ini sudah ada, berarti sudah masuk sekitar, ini aja sudah 4 ya. Isma, Mika, Marta, Mister Ma'ruf. Berarti 4. Ditambah Alvin sudah bab 4. Oke. Sudah 5. Hanya 5. Berarti belum sampai 50% ini. Zakia, oke. Anza bab 4. Shirley, oke. Ya. Nah, berarti fokusnya pada mahasiswa yang belum sampai bab 4. Ya, sekarang bab 3. Siapa yang sudah bab 3? Bab 3. Ini bab 4 kan sudah di kolom chat ini Pak Muklas nih. Sudah kurang lebih ada 10 lebih nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tambah Angel tuh 11 mungkin ya. Ini progres bab 4. Nah, bab 3 ada atau masih bab 2? Siapa yang masih bab 2? Ada yang bab 2? Ini nggak perlu malu ya, mau bab 1, bab 2, bab 3, karena ini kami tujuannya membantu ya. Jadi Pak Muklas dan saya ini membantu teman-teman dalam hal penyelesaian skripsi ya. Jadi supaya lebih cepat selesai gitu. Salsa bab 3, oke. Ada yang masih di bawah bab 3? Itu ketinggalan banget itu berarti. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan memang masih di bawah bab 3, segerakan dicari apa kendalanya, apa masalahnya. Nanti langsung konsultasi baik dengan Pak Muklas atau dengan saya, ya. Termasuk dengan pembimbingnya ya. Pembimbingnya mungkin dihubungi dulu ya terkait hal-hal itu. Coba saya tanya dari pembimbingnya dulu ya. Pembimbingnya Pak Muklas, Pak Muklas anak didiknya atau mahasiswanya ada berapa Pak Muklas yang bimbingannya? Alhamdulillah nambah. 6 ya. Ini sudah bab berapa ini Pak Muklas? Eh, Marta on progress bab 4. Mm-mm. Ada yang masih di bawah bab 3? Alhamdulillah udah melewati bab 3. Oke. Ya ini sesuai ya. Saya 4, kalau nggak salah 4, saya 4 mahasiswa ini juga sudah lewat dari bab 3, harusnya sudah bab 4. Kemarin sudah diinformasikan itu eh, anak bimbingan saya. Yang bimbingannya Miss Dia, siapa bimbingannya Miss Dia ada? Saya, Sudah Sir. bab berapa itu? Cika dan siapa? Temannya ada lagi selain Cika, bimbingannya Miss Dia. Bab 4, Sir, on progress. Oke. Nanti dimaksimalkan lagi ya, dipercepat ya. Bimbingannya siapa lagi? Miss Eni ada Miss Eni? Miss Eni ini ada 3 ya catatan saya di sini ya. Nah ini juga segera ini diselesaikan. Kalau bisa disampaikan lagi kepada Miss Eni. Terus bimbingannya Bu Sri Alfani atau Bu Som ya atau Pak Bejo atau mungkin juga ada lagi Bu Audi, ada lagi siapa lagi? Pak Sarsono juga mungkin ada. Nah, itu silakan bagi pembimbing-pembimbingnya ini dihubungi dulu ya. Minggu-minggu ini harus dihubungi terutama terkait tadi bab 4 ya. Kalau memang masih progres silakan minta jadwal bimbingannya segera ya supaya nanti di akhir bulan ini teman-teman sudah bisa dimaksimalkan, minimal sudah menyampaikan proper check kepada Pak Muklas atau ke admin
Nah, sekarang silakan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab. Izin menambahkan Pak Muhid sebelum Ya, silakan, bertanya. Bung Muklas. Penggunaan Mendeley itu diwajibkan ya teman-teman ya. Jadi apabila mengajukan proper check, terus dicek saja eh, Word-nya itu masih belum dikonekkan ke Mendeley atau citasinya belum terkonekkan Mendeley, pasti akan dikembalikan. Jadi pastikan dikondisikan untuk bisa connect ke Mendeley ya. Karena kalau belum termendeley kan, kalau ada kendala terkait Mendeley berkabar aja ke kampus main gitu kan, Pak kok laptop saya kenapa kok nggak bisa Mendeley gitu kan. Nah nanti untuk mengetahui titik-titiknya di mana. Biasanya ketemu. Kalau emang nggak ketemu nanti diarahkan ke siapa untuk minta bantuan ke siapa gitu. Ya, oke. Mendeley ya. Jadi Mendeley masih ada yang bermasalah. Siapa yang tidak bisa menggunakan Mendeley? Saya rasa tutorialnya banyak. Ini hanya terkait keinginan mau bisa atau tidak bisa gitu ya. Jadi teman-teman silakan mendownload Mendeley, menyesuaikan dengan gadget atau laptopnya. Nah, nanti kalau tetap masih ada kendala, itu bisa coba mencari tutorial dulu. Setelah itu, kalau masih ada masalah lagi, ya silakan nanti ke kampus, nanti kita bantu ya, di install dan juga diselesaikan begitu. Oke, ada lagi Pak Muklas? Silakan yang lain. Ini kalau tidak ada pertanyaan artinya sudah siap ya. Di akhir Juli sudah dikumpulkan semua. Gimana? Siap semua? Pak, saya mau tanya dong, Pak. Ya, silakan Marta. Tadi waktu Pak Muklas menjelaskan berkaitan dengan TOEFL, saya pribadi kan belum ikut TOEFL ya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, mungkin masalahnya di mana nih? Belum ikut, nilainya kurang atau belum ikut atau bagaimana Pak Muklas? Belum Saya ikut, kurang Pak. paham. Ya, baik Miss Marta, seperti yang sudah saya sampaikan, bagi yang nilai TOEFL-nya kosong, karena kan nanti harus sebagai pendaftaran harus menyajikan nilai TOEFL-nya dan sertifikat TOEFL-nya ya. Nah, nanti baiknya nanti sebelum atau setelah apa namanya itu? UAS ya. Jadi mungkin tim admin lagi fokus di UAS dulu. Nanti setelah UAS nanti akan dikabari tanggalnya dan pelaksanaan UASnya. Sembari nanti didata lagi siapa yang mau ikut tes TOEFL supaya ada barengannya tidak sendiri. Mungkin itu Miss Marta. Berarti saya tunggu informasi dari admin ya. Saya nggak perlu hubungin Mbak Yuli atau Mbak Ulfa begitu, Pak. Boleh diingatkan, nanti diingatkan. Kalau nanti sampai tanggal 26 atau 27 tidak ada kabar, berkonfirmasi saja. Baik, Ya, terima kasih, Pak. sama-sama. Ya, terkait itu TOEFL ya. Mungkin itu sebagai tambahan jadi TOEFL ataupun webinar dan lain-lain itu yang dilampirkan nanti di dalam apa pengajuan. Ya, Isma silakan. Terkait TOEFL tadi kan yang belum itu kan saya juga belum. Nah, misalkan pas kan yang belum itu kan nanti digabung sama yang nilainya kurang. Kalau yang belum terus nilainya kurang bisa ada ulang lagi nggak? Ya, Ya, Bang Kuas. eh, baik ya. Sebenarnya teknis tes TOEFL itu sebenarnya sudah kami sajikan di awal ya informasi ini. Nah, yang pertama adalah bagi gagal tes TOEFL pertama, ya akan diberikan waktu tes TOEFL yang keduanya. Hanya saja tes pertamanya itu dianggapnya tidak bayar kan. Dengan catatan kemarin tidak ikut dikarenakan sakit, ya mungkin akan tes dianggap masih tes pertama. Tapi kalau kemarin ada kegiatan, ya harus konfirmasi ke Bu Tini untuk pembayaran pelaksanaan tes TOEFL berikutnya. Nah, kalau nanti masih gagal di tes kedua, setelah pertama tes kedua gagal, ya nanti kami berikan tes ketiga. Nah, tes ketiga ini akan kami ambil nilai terbaik dari tiga tes di awal. Ya, satu, dua, tiga ternyata seumpama Miss Marta nilainya masih di bawah 400 gitu ya, di bawah 500. Nah, nanti di bawah 500 itu mana yang tertinggi? Nah, itu yang akan kami pakai, salah satu itu. Dan kami nggak bisa paksakan kalau nilainya masih di bawah 400 atau di bawah 500 gitu kan. Terus kami tulis 500, ya saya salah nanti. Ya, Marta ada 475, 485, sama 450. Ya, saya akan tulis 485 nanti. Berarti ini adalah sudah kemampuannya di
posisi itu. Makanya kami berharap dipersiapkan karena nanti ada history teman-teman, nanti tes TOEFL-nya jangan sampai tertulis di bawah 500 udah kampusnya bahasa Inggris. Nah, nanti tes TOEFL-nya masih di bawah 500 itu sangat disayangkan. Silakan nanti ya masih ada waktu dipersiapkan saja untuk mempersiapkan mempelajari itu ya. Mungkin seperti itu Mrs. Ma ya. Oke, Biaya pengulangannya berapa, Sir? Silakan Nah, komunikasi ke Bu Tini ya. Insya Allah 50.000 lah, nggak oh, oke. Thank you, Sir. welcome. ya baik. Ada lagi selain yang tadi ditanyakan selain tes TOEFL? Pak, saya mau tanya lagi. Ya silakan. Di dalam form persyaratan mahasiswa tingkat akhir itu kan ada persyaratan 2 fotokopi jenis sertifikasi ya? Sertifikat Sertifikat. kegiatan ya. Sertifikat kegiatan. Berarti kan sejenis webinar ini. Ya, Apa yang pernah artinya? diikuti saja. Ya, semisal di luar dari webinar yang hari ini, apakah di kemudian hari akan ada webinar lain, Pak? Menjelang apa sih bimbingan akhir si skripsi ini? Atau Ya, sampai akhir Juli lah. Mungkin yang pertama gini, kalau misalnya sertifikat itu bisa didapatkan dari webinar yang sebelum-sebelumnya itu nggak apa-apa, Pamungkas ya. Jadi masih ada webinar yang terkait apa penggunaan apa misalnya dalam skripsinya kan terkait bahasa Inggris. Dan yang kedua mungkin bisa nanti mengikuti juga webinar yang diadakan di kampus lain juga Pamungkas ya, selain dari Stiba gitu. Mungkin kalau Stiba ini kan lagi fokus UAS nih sekarang nih gitu. ya Atau kemarin gimana Pamungkas ada tambahan? ya kemarin Miss Marta kita mengadakan apa itu namanya lecture talk yang kelima itu ya. Ya, Ya, Sama sore Pak itu. itu saya kelewat tuh Pak karena saya posisi on duty. Oh ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan kami untuk memfasilitasi untuk adanya webinar. Nah, pertanyaannya, apakah harus dari kampus sertifikatnya? Tidak. Bisa ngambil kegiatan-kegiatan, coba di Instagram kan banyak tuh free webinar yang bisa diikutin gitu ya. Nah, untuk itu bisa diikutin itu aja. Kalau nanti menunggu dari kampus masih belum ada lagi. Karena kampus hari ini lagi fokus untuk persiapan UASnya. Ya, tuh. Mungkin itu Miss Marta. Sertifikat sebelumnya masih ada nggak, Miss Marta? Atau lupa? Pernah ikut lektok nggak? Saya pernah ikut sekali waktu itu Yang, pembicaraan. yang apa itu lektoknya? Kalau tidak salah ada Miss Dia di dalamnya. Tapi kan Pak Muhid selalu ikut ya. Jadi moderator ya. Sepertinya sih waktu itu dengan Miss Dia kalau saya tidak salah ya. Tapi nanti Materinya Miss siapa? Nanti kami coba carikan ke admin. Apakah masih ada nama Miss Marta? Nanti kami konfirmasikan. atau nanti saya yang hubungi admin ya Pak. Mungkin bisa cross check juga ke mereka. Ya, Terima kasih. sama. Ya, begitu ya teman-teman ya. Apabila didapatkan kekurangan sertifikat, saya yakin hampir setiap semester kampus itu mengadakan. Jadi pekan ini di semester genap ini diadakan lektok yang kelima. Terus sebelumnya juga ada kegiatan webinar-webinar yang sudah diadakan oleh kampus dan itu hampir setiap bulan, setiap semester. Jadi ketika nanti terlewat ya kami sangat menyayangkan itu gitu. Tapi silakan dengan mencari kegiatan-kegiatan yang mendapatkan sertifikat untuk sebagai bahan persyaratan. Mungkin itu ya. Terima kasih Bang Muhid. Masih ada waktu silakan. silakan masih ada waktu mungkin 5 sampai 7 menit lagi ya sambil kita juga menunggu azan ini. Sebentar lagi mungkin azan maghrib. Ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulannya seperti itu tadi. Anja ya, silakan. Iya, izin tanya terkait sertifikat tadi. Kan tadi untuk webinar-webinar ya, Sir. Tapi kalau misalkan sertifikatnya bentuknya organisasi, apa diperbolehkan, Sir? Jadi sertifikat webinar ini tujuannya kan agar mahasiswa ini mendapatkan pengetahuan lain selain dari apa namanya materi yang mereka dapatkan di kampus gitu kan. Nah, kebetulan kalau sertifikat organisasi berarti kan sertifikat pengalaman ya jatuhnya ya.
Jadi mungkin ini agak berbeda Anza ya. Jadi bukannya boleh dan tidak boleh, sebenarnya yang dicari adalah sertifikat partisipasi gitu ya. Jadi kalau organisasi ya mungkin ini bagus gitu, tetapi tidak sesuai untuk persyaratan sidang tadi. Jadi saran saya mungkin ikuti saja webinar-webinar yang baik itu one day webinar gitu kan, mau tentang bahasa tentang apa itu silakan diikuti. Kan banyak juga Zoom ya, atau di kampus lain misalkan diadakan apa itu ikuti saja nggak apa-apa gitu. Jadi Berarti yang organisasi organisasi ini organisasi yang di kampus atau di luar kampus? di kampus, Sir. Ya mungkin Pak Muklas ada masukan Pak Muklas selain webinar atau tadi apakah dibolehkan gitu? Ya, untuk sertifikat organisasi, kami harap tidak dimasukkan di situ ya, dikarenakan benar yang disampaikan Pak Abdul Mukid gitu ya, itu adalah sertifikat pengalaman keikutsertaan dalam organisasi yang mungkin sebagai acuan nanti pada saat pendaftaran kerja atau apa itu sangat juga diperlukan. Tapi untuk webinar ini bagaimana kita mendapatkan insight terkait dengan materi-materi yang lain diperoleh ya. Jadi kami bukan menghambat untuk penggunaan sertifikat organisasi, bukan ya, tapi kami berharap adanya webinar-webinar ini akan sedikit memberikan insight terkait dengan persyaratan eh, dalam pendaftaran sidang skripsi. Mungkin itu Miss Anja. Saya kira Miss Anja udah banyak kok ikut terus. Ya, baik, Sir. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Pertanyaan titipan ya, itu Anja ya. Ya baik, ada lagi teman-teman, masih ada waktu sekitar 5 menit. Apakah tidak ada pertanyaan kembali? Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman mahasiswa semester 8 yang saat ini menyusun skripsi, kami memberikan apa tadi namanya penyampaian dan penawaran bagi teman-teman yang memiliki kendala boleh berkonsultasi di luar pembimbingnya ya. Jadi kami nanti bukan mengganti ataupun apa ya istilahnya secara substansi tetapi secara teknis dan mungkin menjadi apa memberikan saran dan masukan gitu ya agar bisa lebih cepat selesai harusnya seperti apa mungkin tips dan trik atau mungkin bagaimana cara menggunakan apa panduan dan lain-lain nah itu nanti kami akan berikan gitu ya. Ya, silakan nanti menghubungi saya atau Pak Muklas ya, insya Allah tidak dikenakan biaya gitu ya. Jadi selama masih ada di Stiba, eh, kita bantu supaya lebih cepat selesai. Oke, silakan ada pertanyaan. Dan harapannya setelah ini silakan hubungi pembimbingnya masing-masing untuk memastikan kapan jadwal bimbingan karena minggu ini masuk minggu tenang ya Pak Muklas ya. Ya. Jadi nanti kita akan ada UAS gitu ya. Setelah UAS harapannya teman-teman sudah menyelesaikan bab 4-nya. Memang ini waktunya bentrok semua ya. Jadi teman-teman juga sibuk UAS atau sibuk skripsi dan juga mungkin ada yang bekerja lain-lain ya. Ini bagaimana kita semua pasti punya kesibukan dan saya berharap bisa mengatur waktu dengan baik, dengan bijak sehingga segala sesuatu itu selesai dengan baik juga. Oke, mungkin itu Pak Mukas ada tambahan silakan. Saya rasa cukup Pak Muhid mengingatkan aja kalau bisa waktu pengiriman proper check itu tidak mendadak-dadak ya karena khawatir nanti bisa melebihi tanggal 30 Juli ya sebagai batas teman-teman kan 30 sampai 31 Juli itu. Terima kasih Pak Muhid. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Muklas tambahannya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.55, dengan ini kami akhiri kegiatan refreshment panduan skripsi. Ya, semoga apa yang tadi kami sampaikan, saya dan Pak Muklas dapat memberikan tambahan refresh ya, sehingga teman-teman semangat lagi menyelesaikan, menyusun, dan menulis skripsi sampai dengan proper check nanti. Dan kami menunggu untuk hasil bab 4 dan bab 5 bagi yang sudah progres ya, bagi yang belum silakan ngebut di akhir Juli silakan nanti sudah bisa dikumpulkan dan didaftarkan sidang ya. Jadi kalau bisa sudah ada sidang di minggu pertama bulan Agustus gitu ya Pak Mukas ya. Jadi bagi teman-teman tadi yang terutama yang udah bab 4 itu nanti bisa dijadwalkan lebih awal. Ya, Baik. yang ingin main ke kampus berkabar dulu ya kalau ingin ketemu Pak Muhid Nah, atau Pak jadi Muklas takutnya pas berkabar sedang dulu. tidak di kampus begitu ya. Benar, jadi Ya. nanti bisa koordinasi lebih dulu ya.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadirannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Salam, thank you Kak. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih.